Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Mindah Janin. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Ilmu pengasihan awet muda. Mbah Tejo menghisap sebatang rokok yang saat itu diberi oleh pasiennya. Terlihat suasana saat itu sangat menegangkan sekali. Sepertinya sepasang muda-mudi sedang menunggu hasil yang akan dikatakan oleh Mbah Tejo. "Dok, sudah berapa lama kamu belum hamil?" tanya Mbah Tejo. Mereka nampak ketakutan dan juga bimbang dengan apa yang akan mereka katakan kepada Mbah Tejo. Wanita itu tampak garang sekali wajahnya. Hal itu yang membuat mereka dan tamu yang lain tidak meragukan kesaktian ilmu dari Mbah Tejo dalam hal Kama Sutra. Bahkan mereka banyak diberi petuah oleh Mbah Tejo apa saja yang harus dilakukan saat berhubungan badan. Kebanyakan dari mereka mengikuti arahan yang diberikan oleh Mbah Tejo. Bahkan anjuran orang itu kadang terasa aneh bagi siapapun yang mendengarnya. Seperti halnya Lasmi dan Udin yang sudah puluhan tahun ingin memiliki keturunan, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Hinaan dan juga cacian tentang hal itu membuat mereka sedih dan juga kecewa kepada Sang Ilahi. Namun, mereka berdua saling melengkapi dan juga saling percaya satu sama lain agar hubungan pernikahan mereka terjaga. "Saya sudah tidak mengerti harus bagaimana, Mbah. Saya ingin sekali memiliki keturunan. Saya ingin hamil. Mungkin Mbah bisa membantu kami. Kami akan menuruti semua anjuran yang Mbah mau," ucap Lasmi. Mbah Tejo tampak menghisap rokok yang ada di tangannya. Terus terang, beliau ini terkadang merasa bingung bagaimana menyampaikan caranya kepada si pasien. Mbah Tejo terkadang harus mempertimbangkan upah yang harus ia terima agar setimpal dengan hasil yang akan Mbah Tejo dapatkan. "Kamu apa sudah tahu peraturan dan syarat jika ingin berobat di sini, Dok? Hal ini bukan main-main. Kamu harus membayar mahal agar bisa mendapat apa yang ingin kamu dapatkan," ucap Mbah Tejo. Lasmi dan Udin dengan keyakinan penuh menuruti syarat yang Mbah Tejo berikan. Mereka akan melakukan segala upaya agar bisa mendapatkan keturunan dengan segera. "Baik, Mbah, saya akan menuruti apapun yang Mbah katakan. Bantu kami untuk bisa mendapat keturunan," ucap Lasmi. Mbah Tejo membuang rokoknya. Ia mendekat kepada Lasmi. Dia kemudian membaca sebuah mantra dan kemudian meniup ubun-ubun Lasmi saat itu. Kemudian dia menyentuh perut Udin dan kemudian membacakan mantra. Setelah itu, wanita itu meniup perut Udin dan kemudian kembali duduk. "Kalian boleh pulang. Kembalilah dengan membawa sepasang suami istri yang juga ingin memiliki keturunan. Bawa mereka padaku. Sebagai gantinya, janin yang akan mereka kandung akan menjadi tumbal ilmu pengasihanku. Setelah tumbal itu aku dapatkan, maka aku akan mencari target wanita yang sudah hamil tua. Anak itu yang akan aku pindahkan ke dalam rahim istrimu." Sungguh sebuah hal yang sangat menakutkan dan baru bagi mereka berdua. Bukan hanya menyeramkan, mereka mulai tersadar bahwa hal yang mereka lakukan saat ini adalah dosa. Tetapi kejamnya dunia membuat mereka lupa akan dosa yang sudah mereka perbuat. "Baik, Mbah. Saya akan membawakan sepasang suami istri yang ingin memiliki keturunan. Saya akan membawakan dengan segera," ucap Udin. Mbah Tejo mengangguk dan kemudian menyuruh mereka berdua pergi. Mbah Tejo hanya memberi mereka waktu 7 hari. Dalam waktu tersebut, jika mereka gagal mencari sepasang suami istri tersebut, maka mereka akan gagal mendapatkan keturunan. Mereka berdua kemudian pulang. Lasmi sepertinya merasa senang dengan apa yang akan mereka dapatkan. Namun, Udin merasa was-was dan ragu dengan apa yang akan mereka dapatkan. Apakah benar langkah yang mereka dapatkan?
karena saat ini Udin seperti merasa melakukan kesalahan yang luar biasa besar. Kamu yakin mau melakukan semua ini? Jalan yang akan kita lakukan ini benar-benar beresiko loh. Apa tega kamu mau menumbalin bayi dari kandungan orang lain? Kita berhenti saja ya, Ma. Ucap Udin. Mendengar hal itu, Lasmi marah. Dia mencoba melihat Udin dengan tatapan yang tidak percaya bahwa sang suami tega mengatakan hal yang demikian. Jadi, kamu selama ini lebih memilih aku dipermalukan sebagai perempuan daripada mendukungku untuk mendapatkan keturunan. Kamu ini apa tidak waras, Mas? Kamu mau melihat aku menjadi wanita yang tidak sempurna? Kamu mau melihatku dipandang sebelah mata sama ibu Mas, dicaci maki selama-lamanya, sampai kiamat? Tanya Lasmi. Udin mencoba untuk menenangkan hati perempuan yang sangat dicintainya itu. Dia lupa bahwa semua pertanyaan yang terlontar memang sangat menyakitkan hatinya. Lasmi memang mudah sekali tersinggung, mungkin karena cacian yang sering sekali ia dapatkan dalam hal itu. Maafkan aku. Bukan maksudku tidak mendukungmu. Aku hanya ingin memastikan saja kalau langkah yang kita ambil ini sudah benar. Bukan aku tidak ingin mendukungmu, ucap Udin. Lasmi menangis terisak. Dia tak kuat menahan sakit hati lantaran mendengar perkataan Udin yang sangat menyakiti hatinya itu. Dia marah dan membuang semua benda yang berada di depannya. Udin hanya bisa membiarkan istrinya melakukan itu semua. Dia merasa menyesal dengan apa yang dia katakan. Memang perkataan yang terucap tadi sangat menyinggung istrinya. Udin sangat mengerti bahwa yang dibutuhkan oleh Lasmi saat ini adalah dukungan dan juga sebuah teman yang mau mendengar keluh kesahnya. Waktu kemudian berlalu, Udin melihat sang istri sudah tenang. Dia duduk di kamar seorang diri. Udin maju mundur untuk mendekati Lasmi yang saat itu masih memasang wajah yang cemberut. Memang benar, Udin seperti tidak mendukungnya saat ini. Dia merasa sangat keterlaluan karena tidak menyadari perasaan istrinya yang sudah tidak bisa berpikir lagi. Namun, rasa bersalah saat itu masih sangat melekat dalam hati Udin. Di dalam hati terdalamnya, dia tidak ingin melakukan tindakan ini. Sungguh, dia merasa seperti melakukan kejahatan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, dia tidak ingin mengecewakan istri tercintanya. Dia ingin sekali mendukung semua ucapan yang Lasmi lakukan agar bisa bahagia. Udin juga menyadari selama ini, Lasmi belum bisa hidup bahagia ketika bersamanya. Mungkin faktor utama yang menjadi pemicunya adalah keturunan. Dengan berani Udin mendekati Lasmi yang saat itu masih terdiam di ranjang tempat tidur. Dia menatap sang istri dengan raut wajah bersalah. Sungguh, wajah yang kecewa dan sangat sedih masih melekat di wajah Lasmi. Jadi kita mau ngajak siapa buat ke rumah Mbah Tejo? Sudah ada pandangan? Tanya Udin. Lasmi yang mendengar itu terkejut. Wajahnya tiba-tiba sedikit bahagia dan kemudian menjawab pertanyaan dari sang suami. Aku sudah mendapat pandangan, jawab Lasmi. Udin nampak bersemangat dengan jawaban Lasmi. Dia juga terkejut bahwa memang sudah ada seseorang yang akan dibawa oleh Lasmi kepada Mbah Tejo sebagai pengganti. Pagi itu, Lasmi menuju sebuah rumah tangga yang masih satu kampung dengan dirinya. Namanya Wanda, perempuan yang kesehariannya menjual bakso. Dia dan suami belum dikaruniai anak sampai saat ini. 15 tahun mereka menikah, namun belum saja diberi amanah oleh Yang Maha Esa. Bu, bakso bungkus ya, 5 yang banyak pentolnya, ucap Lasmi. Wanda yang saat itu melihat ada pelanggan untuk membeli baksonya sangat bahagia, karena memang hari itu sangat sepi sekali pembeli. Wanda sangat amat gembira. Namun, hal itu membuat Lasmi bisa melancarkan niatnya saat itu. Mbak Wanda semangat sekali mbak jualannya, tanya Lasmi. Wanda saat itu menjawab pertanyaan Lasmi terlihat bahagia dan segera menjawab pertanyaan Lasmi. Masya Allah sekali mbak, hari ini agak sepi, tapi masih tetap disyukuri semuanya, ucap Wanda. Lasmi saat itu tanpa basa-basi langsung bertanya dengan pertanyaan yang memancing emosi Wanda terkait keturunan. Dia memang berniat membawa Wanda sebagai target kepada Mbah Tejo. Alhamdulillah mbak, aku sudah hamil. Ini jalan 4 bulan, penantian beberapa tahun yang luar biasa berat, ucap Lasmi. Wanda segera terkejut lantaran memang selama ini Lasmi adalah teman seperjuangannya untuk garis 2.
Tetapi saat itu entah kenapa Wanda merasa sedih dan juga kecewa dengan dirinya sendiri saat mendengar Lasmi sedang hamil. Wah, beberapa bulan tidak bertemu sudah hamil ya mbak? Tapi gak kelihatan kalau sedang hamil perutnya, ucap Wanda. Lasmi tersenyum kecil. Dia merasa bahwa pancingannya berhasil. Wanda masuk ke dalam jebakannya. Lasmi melihat bahwa Wanda saat itu sudah marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Lasmi sangat tahu betul bahwa kesabaran Wanda setipis tisu. Mungkin jebakan yang saat ini dia lakukan akan berhasil. Sebenarnya aku ini juga tidak tiba-tiba seperti ini mbak. Aku sendiri berjuang untuk mendapatkan momongan. Selagi itu bisa berhasil, apa salahnya? Itu loh, aku ke Mbak Tejo, dukun pintar yang berada di desa Waru. Aku kesana dan minta tolong kepada Mbak Tejo. Alhamdulillah mbak, berhasil. Cuma disuruh ganti posisi saat berhubungan badan, ucap Lasmi. Wanda yang mendengar itu kemudian mendekat kepada Lasmi. Wanda penasaran dan juga ingin tahu banyak mengenai Mbak Tejo yang bisa melakukan itu. Apakah benar ada seseorang yang bisa membantunya mendapatkan sebuah keturunan dengan cepat? Wanda masih bertanya-tanya. Oh iya kah mbak? Jadi selama ini Mbak Lasmi minta bantuan dukun itu biar bisa dapat momongan? Tanya Wanda. Lasmi menceritakan bahwa dirinya saat itu sudah putus asa dan ingin sekali segera mendapatkan keturunan secepatnya. Dia sudah tidak ingin dihina dan diperlakukan sebelah mata oleh keluarganya karena gagal menjadi seorang wanita. Mendengar cerita itu, Wanda tertarik dan mencoba melakukannya. Di sisi lain, Lasmi berhasil membuat Wanda untuk mengikuti jejaknya. Sungguh hasil yang luar biasa. Baik kalau begitu, kalau kamu memang ingin mencoba, segera datang ke aku besok. Karena aku tidak memiliki waktu untuk menolongmu, ucap Lasmi. Wanda mengangguk. Dalam hatinya masih bertarung antara keraguan dan juga keyakinan yang ingin ia lakukan saat itu. Dia tidak kuat menahan beban dalam hatinya untuk memiliki keturunan. Dia sudah tidak menunggu lagi. Dia ingin sekali segera menjadi ibu dan menjadi istri yang sempurna bagi suaminya. Keesokan harinya, Lasmi saat itu hendak pergi berbelanja di pasar, terkejut dengan kemunculan Wanda dan suaminya. Ternyata maksud dari kedatangan mereka saat itu adalah ingin sekali mengikuti langkah yang disarankan Lasmi. Udin yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum dan memberikan kewenangan kepada sang istri untuk menjelaskannya. Tetapi sebelumnya kami mau ngasih tahu ya kepada kalian, kalau nanti jika ada gagal berarti bukan rezeki, tetapi semua tergantung yang di atas. Semoga memang rezeki kalian, ucap Lasmi. Mendengar hal itu, Wanda sudah tidak sabar untuk datang menuju kediaman Mbah Tejo. Dia merasa bahwa memang untuk berjuang, dia harus melakukan banyak usaha agar bisa berhasil. Dengan berjalannya waktu, Lasmi mengantar Wanda dan suaminya pergi ke rumah Mbah Tejo. Di sana, Wanda dan juga Lasmi mencoba berkomunikasi kepada Mbah Tejo tentang keinginannya untuk mendapatkan momongan. Di sana, Mbah Tejo masih bersikap sama, santai sambil menghirup satu batang rokok. Wanda sangat terkesan sekali dengan raut wajah Mbah Tejo yang sangat awet muda dan tidak tua sama sekali. Seperti ada hal yang membuatnya terpikat kala melihat wajah Mbah Tejo. Sudah berapa lama, Dok, kamu tidak memiliki keturunan? Tanya Mbah Tejo. Wanda dengan cepat menjawab dan menjelaskan maksud kedatangan kepada Mbah Tejo. Mbah Tejo segera mendengarkan cerita Wanda yang hanya bisa tersenyum ringan. Dia menatap Wanda dengan wajah yang tajam. Namun tatapan Mbah Tejo saat itu sangat lain. Seperti ada makna dalam tatapan wanita tua itu. Baik Mbah, aku akan melaksanakan apa yang Mbah katakan. Tetapi apakah syaratnya hanya itu saja Mbah? Tanya Wanda. Mbah Tejo mengangguk dan menyuruh mereka pulang. Setelah kepulangan mereka, Mbah Tejo melakukan sebuah ritual pendem ari-ari, di mana dia mengambil sebuah tali pocong perawan untuk melengkapi ritual tersebut. Kang Moho aku, Kang Moho Sakti, kabeh penjaluk kula turuti. Kemudian Mbah Tejo mengambil sebuah kain kafan yang saat itu masih terlihat kotor dan bau tanah. Dia kemudian mengikat kain itu pada perutnya. Kemudian dia mengambil tas pergi ke tempat yang sangat gampang untuk mencari mangsa. Baiklah, hari ini aku akan mencari wanita hamil di pasar. Semoga kalian bisa membantuku untuk menarik janin tua dari seorang wanita, ucap Mbah Tejo.
Ternyata setelah dia mengikat kain itu pada perutnya, dia kemudian pergi ke pasar. Nampak terlihat beberapa sosok gaib yang mengikutinya dari belakang. Sosok gaib yang memang menjadi perawangan Mbah Tejo selama ini. Di pasar, Mbah Tejo menuju ke tempat salah satu temannya yang menjual kembang setaman. Dia mencoba membeli keperluan untuk ritualnya. Seperti biasa, apakah ada yang bisa aku ambil hari ini? Tanya Mbah Tejo. Sang teman yang menjual bunga sajen di pasar itu kemudian berbisik dan memberikan arahan kepada Mbah Tejo untuk pergi ke tempat warung giling daging di ujung sana. Di sana istri si tukang giling daging sedang hamil tua dan siap menjadi mangsa. Baiklah, aku akan menyuruh mereka untuk segera meramaikan warungmu, ucap Mbah Tejo. Pemilik toko bunga sajen itu tersenyum dan menatap Mbah Tejo dengan tatapan yang puas. Seketika saat Mbah Tejo pergi, warung sajen itu diserbu banyak orang. Namun beberapa orang menatap tajam sikap mereka. Dasar dukun sihir, kualat kalau sudah mati itu orang, jawab mereka. Mbah Tejo mendekati sebuah warung yang sangat ramai sekali orang yang sedang mengantri. Sepertinya banyak sekali yang akan membuat adonan bakso saat itu. Sungguh, rezeki di warung mereka deras hujan. Namun hal itu juga menjadi rezeki bagi Mbah Tejo, karena jabang bayi yang sedang dikandung oleh wanita itu memiliki jumlah pasaran weton yang tinggi. Bisa minta tolong untuk adonanku yang terlebih dahulu. Sungguh aku tidak kuat berdiri karena tubuhku sudah renta, ucap Mbah Tejo. Karena iba, istri dari tukang giling daging itu langsung mengambil adonan yang dibawa oleh Mbah Tejo. Namun saat hendak memberikan kepadanya, dengan sengaja dia menjatuhkan adonan itu. Istri tukang giling tersebut terkejut. Dia merasa kebingungan karena dia tidak bisa untuk mengambil adonan lantaran perutnya yang sudah besar. Namun saat itu kesempatan bagi Mbah Tejo. Dia menawarkan diri untuk segera mengambil adonan tersebut agar bisa mengelus perut wanita itu dan membacakan mantra. Setelah berhasil, Mbah Tejo segera memberikan adonan itu kepada wanita. Namun, saat adonan sudah selesai digiling, wanita itu mencoba untuk memberikan adonan itu kepada Mbah Tejo. Namun, dia sudah tidak ada lagi di sana. Pemilik giling daging itu sempat bingung dan khawatir. Kemudian dia menyuruh sang istri untuk segera pulang. Tetapi saat perjalanan pulang, istri tukang giling tersebut sudah menemukan kakinya yang sudah bersimbah darah. Dia menjerit ketakutan. Dia tidak merasa kesakitan atau bagaimana, karena memang kejadian itu terjadi begitu cepat. Suasana rumah Mbah Tejo sangat sunyi sekali. Namun, di dalam ruangan yang tertutup itu, terlihat Mbah Tejo yang sedang melakukan ritual yang mengharuskan dia mengiris telapak tangannya agar darahnya bisa menetes ke dalam kendi yang menjadi syarat mindah janin. Di sisi lain, Lasmi merasa punggungnya kesakitan luar biasa. Dia merasa ada yang menekan punggungnya sekuat tenaga. Sesak dan juga berat yang luar biasa menghantam tubuhnya terjadi saat itu. "Mas, tolong aku, perut dan punggungku sakit sekali," ucap Lasmi. Udin yang mendengar teriakan Lasmi segera berlari dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Udin terkejut lantaran perut Lasmi yang tiba-tiba besar. Lasmi merasakan tendangan hebat dari dalam perutnya. Dia senang sekaligus terkejut lantaran di dalam rahimnya sudah ada sebuah bayi yang hidup. Air matanya berlinang. Lasmi dan Udin bahagia akan kabar keberhasilan itu. Dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pertolongan Mbah Tejo berhasil. Namun di sisi lain, istri tukang giling daging itu sedang meregang nyawa. Di dalam rumahnya sudah ada dukun bayi yang hendak menolong persalinannya. Suaminya saat itu merasa bingung karena memang bukan waktunya melahirkan. "Mbah, tolong istri saya. Saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa dia biasa seperti ini, Mbah?" ucap suaminya. Dukun bayi yang saat itu hendak membantu persalinan terkejut saat dia melihat perut dari wanita yang berada di depannya itu semakin kempes. Dia menjerit. Suami yang melihatnya berteriak tidak percaya. Istrinya merasakan kesakitan yang luar biasa. Darah keluar banyak dari bawah perutnya. "Mas, apa yang terjadi? Tolong aku, Mas. Aku tidak tahan sakit ini. Dan kenapa perutku semakin kempes, Mas? Kemana anak kita? Apakah sudah keluar?" tanya wanita itu. Dukun yang saat itu melihat hanya bisa menunduk. Sang suami menangis dan tak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Sang istri hanya bisa menatap mereka dengan tatapan yang tak percaya.
Wanita itu sudah mengetahui bahwa anaknya yang sedang dalam kandungan hilang begitu saja. Kesedihan menyelimuti suasana saat itu. Di tempat yang lain, Mbah Tejo mencuci tangannya dengan air dalam kendi. Dia merapikan semuanya dan mengambil sebatang rokok yang hendak ia isap. Dia merasakan energi yang luar biasa sudah tertanam di rahim Wanda. Energi yang akan dia ambil 3 bulan lagi sebagai syarat ritual agar dia awet muda. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.